Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Benjuer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini saya ada di daerah Jeddah. Dan sementara ini mungkin di vlog-vlog saya kalian sudah tahu bahwa saya itu selalu nge-share tentang penerbangan dan penerbangan. Dan ini dia, sekarang saya mau kepoin bos dari penerbangan tersebut. Nah, ini dia bosnya, itu Pak Zainuri, yang selama ini selalu aktif di penerbangan maskapai Lion Air. Karena setiap yang saya share pasti tentang penerbangan Lion Air. Kenapa? Karena saya selalu aktif bersama Pak Zainuri untuk melihat jadwal dan schedule penerbangan dari Lion Air. Sekarang kita kepoin keseharian beliau. Ini dia bos TKI, tapi udah jadi bos juga di Arab Saudi. Apalagi di bos penerbangan. Kayaknya sih rumahnya di sini, karena alhamdulillah saya tadi cari lokasi-lokasi ternyata agak sulit, tapi alhamdulillah ketemu juga. Tapi saya kenal ini mobilnya, lumayan bagus juga sih, mantap. Ini mobil apa? Cadillac. Keren ini. Guys, Mobil Big Boss. Masya Allah. Dan dia itu selalu disebut sebagai calo. Tapi menurut saya ini calonya benar-benar calo yang bisa membantu dan berhasil dan sukses. Karena nggak tahu kesini lewat pintunya, saya takut salah, kita telepon dulu ya. Mudah-mudahan ada di rumah sih, karena udah janjian hari ini, cuman nggak tahu jam berapa dan alhamdulillah saya ada waktu. Halo, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada di rumah? Ada mas. Iya, saya mau ke situ ya. Oke, siap. Oke, sekarang sudah dihubungi, katanya ada di rumah. Jadi let's go. Ini rumahnya katanya di lantai 1. Big Boss lainnya Lion Air. Alhamdulillah, ini dia guys. Ini rekam nih? Ya. Rekam. Alhamdulillah hari ini ternyata saya ketemu dia sebagai bos dari Lion Air yang ada di Arab Saudi. Halo. Apa kabarnya Pak Zen? Udah kalau pasti maskul dan maskul. yang kena COVID itu jangan diberangkatin. Udah. Kan? Revan. Sibuk dan sibuk. Sendiri dong. Udah uang saya balikin ke kamu. Ya. Atau masukin jasmudin gimana mas? Boleh. Jasmudin ya? Oke ya. Biar nanti ya jasmudin Silakan. masuk ke rekening saya dulu, ngamanin dulu. Siap. Saya juga nggak ngerti nanti Mister Pak kayak seperti apa, Oke. ya kan? Oke bos ya. Oke. Yuk. Oke, alhamdulillah hari ini saya udah ketemu sama Pak Zainuri, benar banget seperti yang kalian barusan lihat. Sibuk banget dengan Susah masalah ketemu ya. nih. Iya, susah banget, dan alhamdulillah kita bisa nyempetin waktu ke sini, dan beliau juga bisa nyempetin waktu buat sahabat Jangan Pincu. Lihat sebelumnya di sini ada tempat kerjanya beliau. Review sedikit. Oke, boleh. Oh ini, masya Allah. Jadi ini Pak, ternyata di sini ada juga logo dari pesawat Lion Air sendiri. Lihat. Ini Lion Air. Nah, Terus ini batik. Emang batik sama Lion Air kerjasama ya, maksudnya Iya, satu perusahaan. satu perusahaan. Dan kalau itu? yang ini Mabes BNI. Mabes BNI. Sedikit, jadi emang benar nggak usah tidak percaya atau diragukan lagi kalau misalkan ada berita atau ada kabar dari Pak Zainuri tentang Lion Air, ini udah pasti bukan Valid. hoax lagi, ya benar, valid. Insya Allah. Ya benar kan Pak? Oke, sekarang kita ngobrol sedikit tentang sosok Pak Zainuri. Dan untuk Pak Zainuri sendiri, ini di Arab Saudi sudah berapa tahun? Kok bisa sampai bergabung di maskapai ini? Saya masuk tahun 2003. 2003. 2003 masuk sebagai pengemudi bis, Pengemudi bis. supir bis. Itu pertama kali ke Saudi. Pertama kali. Jadi Karena sebagai supir di istilahnya. Indonesia saya lintas Jawa Sumatera, Surabaya, Jember, Dumai, Medan. Itu selama berapa tahun? Cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun. Terus semenjak itu berlari ke Arab Saudi. Saya lahir di Malaysia, Mas. lahir di Malaysia. Malaysia. Insya Allah. Besar di Malaysia, pesantrennya di Lumajang. Tapi asal emang dari Lumajang. Lumajang. Keluarga sepuh-sepuh yang Madura lah. Dari
sampah. Dan akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Arab Saudi yang mengadu nasib dengan lillahi ta'ala, sama orang tua dituntun niatkan untuk ibadah aja lah ya, bukan untuk mencari harta, tapi untuk ibadah sambil bekerja, karena memang kita di Arab di Madura itu tujuan utamanya ya haji dan umroh. Nah, tapi untuk yang pertama kali ke di Arab Saudi emang kerja apa? Di base Di bis itu. ya, Di bis itu selama berapa tahun? 3 tahun dan 3 tahun. 3 tahun. Kemudian saya kabur. Kabur? Kabur. Hah? Kok pernah jadi kaburan juga? Pernah dong. Tapi gimana ini kok bisa sampai sukses ini? Saya kabur bawa paspor, bawa iqomah, bawa SIM, bawa batagah dari syarikahnya semua saya bawa. Langsung saya kerja di Bin Laden. Pembongkaran mina. Juga ngalamin kerja di Bin Laden? Bukan kerja saya. Ah, gimana? Basic saya pesantren 9 tahun. Belajar bahasa Arab. Di Bin Laden tuh malah saya menjadi mudir lisayarat. Jadi setiap kerja Bin Laden yang kafilan pulang cuti, saya harus menyiapkan supir, 1 orang supir. Jadi zaman dulu waktu pembongkaran Mina, dibongkar tuh Masjid Mina, batu-batunya dibuang batunya ke Musdalifah. Ditakimnya di Musdalifah, tapi buangannya batunya ke Arafah. Terus gimana lagi setelah dia dari Bin Laden? Karena yang saya lihat sampai saat ini itu menjadi sebagai TK yang Justru sukses dulu saat ini. saya tiap bulan itu terima uang 12.000 tiap bulan. Tiap bulan 12.000. Karena Ini makin gak bisa dimengerti. Karena gaji sopirnya itu 10 real per jam. Per jam. Per jam 10 real. Tapi dipotong buat saya per jamnya 1 real. Jadi dari per sopir itu saya mendapatkan 1 real. Sopirnya yang buatin surat-suratnya saya, zaman dulu lah, lupakan aja lah. Masih muda-mudanya ya. Yang belajarin, jadi supir-supir perumahan itu kita bayarin bawa dalam truk Actros zaman dulu. Dalam truk Actros kita belajarin, udah jadi supir. Kalau mudirnya Nur, waina sawak mawujud. Udah kasih kontak udah. Ada apa-apa saya tanggung jawab. Terus, banyak ini ya, teman-teman kalau nonton ini ya, teman-teman yang udah lama-lama XS dulu mungkin tahu lah siapa saya, teman-teman, karena saya sebagai ya pelantara lah. Kalau bahasa kasarnya calo lah, nggak apa-apa. Dan dulu saya pelantara karena bisa bahasa Arab. Iya udah. Ya yang saya lihat selalu tapi kayak banyak dibilang calo, tapi sebenarnya kayak terlihat pahlawan juga gitu ya, istilahnya membantu. Baiklah, kok tadi kan yang saya dengar tadi kan sebagai pernah menjadi kaburan. Itu kok bisa menjadi resmi kembali? Gimana ceritanya? Zaman dulu Mas, kalau orang resmi mau pulang gratis lewat tarhil. 1 minggu lagi ada di sini. Zaman dulu. Teman-teman yang udah lama-lama begitu, sebelum ada Basman. Oh, jadi yang kaburan atau yang pulang lewat tarhil bisa langsung ke sini lagi zaman dulu. Iya, ke beri kendara. Yang penting ada paspor. Entah paspor siapa aja, berarti ada paspor diangkut. 3 hari terbang ke PT, berangkat lagi. Masya Allah. Kalau sekarang kan emang nggak bisa ya, selama udah 5 tahun. Zaman dulu belum ada sistem seperti itu, Basma. Dan alhamdulillah sampai saat ini, mungkin sekarang untuk saat ini sebagai apa di Arab Saudi ini? Saya termasuk mandub lisayarat. Pengawas dari perusahaan majikan saya. Saya diem begini di rumah dapat uang Mas, gaji jalan 3,5. Masya Allah, diem di rumah aja dapat uang, ada gaji. Yang penting saya sering live di mana, di Dammam kadang live. Iya benar. Itu kita bukan main-main, bukan jalan-jalan. Jadi kalau ada mobil mobil kaburan, bukan itu mobil majikan saya, ya Jeddah Bahrain trayeknya. Jadi kalau ada mobil rusak di tengah-tengah butuh onderdil, ya dalam keadaan darurat, memang kita udah punya channel di sana, ada bengkelnya. Tapi di saat membutuhkan sesuatu yang darurat, saya harus datang. Seperti itu. Masuk ke Bahrain bawa mobil, pernah. Itu hanya diam di rumah saja bisa dapat gaji. Kalau mobil majikan rusak, dari tempat rusak sampai ke bengkel sampai kembali lagi tanggung jawab saya.
Kok bisa ditangkap Pak Zainuri? Jadi majikan Nur, karena saya Zainuri ya, panggil Ya. Nur. Nur, saya Roharban, jibu saya Rawawadi Warsa. Khalas warija. Jadi di bengkel bengkelnya semuanya apa onderdilnya saya tanggung jawab. Kadang kita main harga lah, dari cari harga yang paling murah. Karena saya memang bukan majikan, udah ATM-nya dari saya. ATM kalau butuh apa-apa onderdil Iya. udah langsung. Tapi atas dasar kejujuran majikan percaya. Sah, insyaallah. Meskipun duduk di rumah dapat gaji, apakah dari pekerjaan itu, apakah ada pekerjaan yang lain juga? Enggak. Memang saya masih terikat kontrak kerja. Sama majikan? Iya. Terikat kontrak. Iya. Tapi yang saya lihat banyak juga tugas-tugas Pak Zainuri atau bisnis-bisnis yang lain gitu. Oh, itu musim umroh lah mas, musim umroh. Iya. Selama kita berada di luar negeri itu, kita harus memanfaatkan apa yang terbaik, yang bermanfaat untuk orang. Orang itu siap memberikan pengganti jerih payah kita tanpa kita minta. Terkadang kalau sesuatu yang berhubungan dengan harga, biaya, itu kita kasih harga. Kalau enggak ya tawakal ala Allah. Kadang dikasih, kita lihat-lihat dulu. Ini seperti contoh. Dulu pernah saya posting tarhil berapa? 250. 250. 250. Per orang. Tapi orang tidak tahu ada berapa sekian dari sekian orang yang bayar, ada beberapa orang yang tidak layak untuk kita ambilin ongkos. Tuh, seperti orang yang udah terlantar, ada orang yang udah tua renta, Ya. itu kita nggak ambil ongkos. Ya, saya pernah nyimak dari Facebook Pak Zainuri juga banyak orang yang bukan kecewa apa ya, marah juga nggak tahu atau cemburu istilahnya ya. Ya disebut sebagai calo untuk mengantarkan orang yang kaburan, maksudnya orang yang mau pulang, membantu orang yang mau pulang ke tarhil, pernah drop atau sakit atau gimana, marah juga disebut sama orang-orang disebut calo, terus disebut sebagai istilahnya apa sih? Kayak ngambil Uang, keuntungan. iya, katanya membantu tapi ngambil uang juga gitu. Jadi Apa tanggapannya? saya itu tidak masalah. Iya. Semakin saya diberitakan, Iya. akan semakin membuat orang penasaran. Ini siapa sih orangnya? Nah, Iya, itu benar. juga akan membantu mempromosikan Iya. saya. Jika ada kasus mengenai saya, ada penipuan misalnya, ya Benar. itu baru malu. Kalau memang kenyataan. kenyataan, Iya. atau pemerasan, Sah. misalnya, atau pembikinan iqomah yang lain-lain, tapi alhamdulillah kita nggak pernah. Teman saya itu Pak Roland dulu. Pak Roland selalu mengingatkan saya untuk jaga nama baik. Pak Roland itu sebagai apa ya dulu, motivator saya. Tapi di sisi terakhir dia malah marah-marah saya calo. Memang waktu itu Pak Roland belum tahu bagaimana caranya. Bagaimana, karena setiap sesuatu yang berhubungan dengan harga memang begitu. Dari dulu dengan harga yang dari 24 naik ke 27, Iya. tuh kita kalau pasang 24 orang nggak terbang. Kalau mengikuti harga 24 orang nggak terbang. Karena kalau cruise di Indonesia itu 96 kemarin ya, 24. Kalau di cruise dikirim 2.400 real sampai ke Indonesia nggak sampai 96. Jadi orang-orang kita uang pesawat, tagihan pesawat kita nggak tercukupi, akhirnya orang-orang suruh bayar lagi. Jadi intinya 27 pesawat clear, tercukupi, orang berangkat. Alhamdulillah, Itu tuh aja. kan. Iya benar banget. Jadi saya juga sering banget sih lihat komentar-komentar yang negatif terhadap Pak Zainuri itu, bukan tentang ini aja, tentang yang lain pun banyak kan. Tapi yang saya salut itu kan beliau juga selalu nampilin nomor telepon, nomor WhatsApp. Kalau ini penipuan, ya kenapa dia nampilin telepon juga yang nggak pernah ganti nomor gitu. Dan Saya sampai saat nomor masih ini, aktif. nomor HP ini Iya. dari 2005. 2005 dari dulu. 2005. 2005. Nggak Nggak pernah ganti, nggak pernah diblok. nggak pernah tutup, nggak pernah apa. Nggak pernah Iya, tutup makanya apa. saya heran juga karena banyak diberitakan tentang bahwa Pak Zainuri selalu bohong katanya.
selalu ngambil keuntungan orang, tapi ternyata emang nomornya ditera di Facebook, maksudnya nggak takut gitu. Takut. Yang takut itu kalau kita merugikan orang, melakukan penipuan, Iya. itu sesuatu yang memang tidak harus terjadi, karena kita di Arab Saudi itu untuk mencari nafkah yang halal, Sah. kemudian untuk saling membantu teman sama yang lain, karena di perantauan itu kita semua saudara. Benar banget. Dan saya juga yang terakhir juga saya selalu pantau juga sih sosial media beliau. Ini di Lion Air yang maskapai ini. Apakah ada juga orang yang memberitakan tentang hoax seperti itu, tentang Pak Zainuri membesar-besarkan harga di masalah tiket atau Iya. gimana? Awalnya memang begitu. Tapi saya yakin Ya. media sosial itu hanya akan ribut seminggu aja. Ha. Udah, kasus sebesar apapun, ini pelajaran buat semuanya ya. Ini saya mendapatkan masukan dulu dari Pak Roland. Ya, gimana? Dari ziarah saya yang terlantar dulu. Ya, itu Bukan juga yang termasuk. terlantar sih, diterlantarkan sama seseorang. Tapi alhamdulillah saya bertanggung jawab. Di saat kasus, Pak Roland ngasih saran, tenang Azen, media sosial kok paling mentoknya 1 minggu bosan sendiri orang. Memang benar, 1 minggu mulutnya terdiam. Yang penting tantangan kita di saat kita udah dicap buruk sama orang, tantangan kita harus mensukseskan apa yang telah diberitakan negatif oleh orang. Buktinya penerbangan Lion Air Ya. belum pernah mundur. Hanya mundur 1 kali, itu pun karena terkendala oleh proses banking, transfer. Dari waktu itu pesawat harus terbang di hari Senin. Jumat Bank Saudi tutup, pengiriman tidak terkirim. Iya, ya. Kedua, Sabtu Minggu Indonesia tutup. Aha. Diundur ke hari Jumat, diundur 5 hari. Ya. Kalau nggak 5 hari 3 hari gitu, supaya ada proses waktu uang masuk dulu ke Jakarta. Jadi bukan karena jadwal, enggak, karena proses pelunasan tertunda. Mungkin Penerbangan ketiga tanggal 16 Juli, kedua 16 Juli, 16 Agustus, 25 Agustus, 25 Agustus. semuanya deal, waktunya sesuai. Kenapa bisa begitu? Karena kepercayaan dari teman-teman sangat besar, harapan dari teman-teman untuk mendapatkan bantuan dari kita itu sangat besar juga. Saya basicnya seorang anggaplah media sosial ataupun seorang anggota LSM maupun ketua LSM, itu yang fokus di bidang hal kemanusiaan. Iya. Benar, yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau saya di Lion Air tidak hanya jual tiket. Jadi tidak hanya jual tiket. Tidak hanya jual tiket. Saya bukan agen. Tapi saya diberi amanah oleh Lion Air. Amanah lah ya. Diberi amanah supaya membantu orang yang butuh penerbangan. Dan penerbangan ini bagi saya yang paling murah. Kenapa? Pada tanggal 15 Mei. Yang pertama, 15 Mei. Sah, ya benar. Saya mengeluarkan bukan 15 Mei, 15 Mei, 17 Mei. 28 Mei semua terbang bayar. Itu Lion, bukan Lion. bukan Lion, Saudi ya. Maskapai lain ya, yang saya lihat 4.000 kalau nggak salah. 4.000. Ah, 9 Juni Mas, iya. saya dipaksa mengeluarkan uang 400.000 real. 400.000 rial. Iya. Saya punya orang 100. Enggak. Maksudnya Iya, untuk mendp Lion Saudi ya. iya. Kasih DP Saudi ya. Mereka baru akan memproses, akan membuat jadwal. 400.000 real. Sedangkan orang di sini pada takut. Jadi teman-teman alhamdulillah karena atas dasar kepercayaan, ada sebagian yang bayar di bandara, banyaklah sering itu ya.
ada yang terkendala keuangan di sini, ya kita bantu di Indonesia. Dan juga saya di Lion Air juga ini atas bantuan KJRI juga. Jika ada pembantu yang bermasalah, tanpa bantuan KJRI Lion Air nggak terbang. Ya emang harus. Tanpa bantuan KJRI Lion Air tidak terbang, karena kunci utama dari KJRI di perwakilan kita, dan itu sebuah bentuk dari kehadiran negara. Oh, sebentar saya potong. Oh, jadi sekarang Pak Zainuri kan selalu aktif di Lion Air dan memberikan jadwal, nge-share tentang jadwal penerbangan. Tapi itu bukan dari Pak Zainuri sendiri, ada kaitannya sama pemerintah Indonesia di sini. Enggak, bukan begitu. Jadi kita bikin jadwal ya setelah kita punya calon penumpang minimal 50%. Jadi kita nggak pernah main-main jadwal. Bikin jadwal gini supaya ada orang daftar, enggak. Kirain gitu, bikin jadwal aja gitu nanti. Enggak. Ada orang. Ini aja yang daftar untuk berikutnya. Ya. Udah 50 orang, Mas. Jadi maksudnya gimana? Yang akan ada penerbangan lagi maksudnya gitu. Pak, kapan ada penerbangan lagi? Tolong, ini paspor saya, nomor telepon saya. Keuangannya siap. Itu oke. Jadi pertama kita kumpulin penumpang. Ya. Secara sembunyi-sembunyi. Benar. Ya. Maksudnya tidak harus di-share. Belum berani share ya. Itu setelah kita share, kita harus izin dulu ke KJRI. Izin. Karena KJRI ini perwakilan kita. Tanpa ada bantuan dari KJRI nggak bisa. Nah, izin, setelah diizinkan, karena orang KJRI itu orang tua kita di sini. Jadi tanpa ada kesepakatan ataupun tanpa ada bantuan dari KJRI, kita nggak bisa bikin schedule. Emang Terkadang kita ngajuin tanggal 15, tanggal ini nggak bisa, tanggal ini. Oke, siap, karena harus di gacanya di bandara. Dan ini tugas berat sebenarnya kita kalau udah minta izin begitu, mau tidak mau, bagaimana schedule ini, data ini, jadwal pemberangkatan harus fix. Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Tapi yang terakhir pertanyaan terakhir mungkin. Ini kok terakhir terus nih. Apa perasaan Pak Zainuri ketika banyak orang yang menyebutkan sebagai calo dari Lion Air? Biasa, Mas. Justru yang saya kecewa itu di saat saya tidak bisa membantu orang lain. Benar. Biarkan saja ya orang berkata apa istilahnya. Biarkan orang berkata apa. Iya. Yang penting mereka tidak harus tahu apa yang kita udah perbuat ke orang. Benar banget. Kalau menurut saya sih, yang saya pernah ikut terjun ke bandara kemarin kan, ya saya lihat ada beberapa TKI yang nggak bisa terbang, itu istilahnya ya karena paspor atau apalah. Tapi alhamdulillah pihak dari Lion Air emang benar-benar bertanggung jawab gitu. Alhamdulillah seperti itu ya. Padahal itu tugas yang berat gitu. Kalau kita nggak bisa melakukan itu. Sebenarnya tiket itu udah bisa dibeli, itu no refund. Tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak bisa dikembalikan lagi. Kenapa di Lion Air berani mengeluarkan tiket begitu mendaftar untuk di repatriasi ya, penerbangan khusus ini? Belum ada maskapai yang berani begitu orang bayar langsung ke tiket, belum ada. Hatta Saudi Airlines, Garuda, apalagi Emirates itu yang sering kasus. Benar. Tidak ada. Lion Air begitu orang transfer, ngirim tanda bukti transfer, kita cek di banknya, ini oke, deal, langsung kita bikinin. 2 menit jadi. Ini tempat bikin tiketnya. Masya Allah. Di sini bikin tiket. Di sini juga bikin tiket. Di sini bikin tiket. Jadi kalau ada kelebihan penumpang kemarin, ya penumpang, di sininya lagi error. Manusiawi. Iya benar. Terkadang ada orang datang, Mas, saya bayar tiket 5 orang. Ya udah, langsung aja bikin tiket, print, mau pulang. Di situ belum saya masukin datanya. Tapi alhamdulillah ya, meskipun kalau ada kelebihan tetap aja alhamdulillah seperti yang bilang tadi dikembalikan lagi. Malah naikin ke Saudi ya kemarin. Dari 2.700 dinaikin ke 4.000. Tapi bayar. Enggak, Wala Real nggak minta bantuan.
nggak minta tambahan dana. Dengan yang tiket dari Enggak, itu sebagai Mas, kita menjaga nama baik maskapai. Nama baik itu mahal. Kita menjaga nama baik maskapai, kita menjaga nama baik perwakilan RI yang sudah membantu kita, kemudian kita menjaga nama baik tim. Ada salah satu penumpang kemarin, anak kecil, itu dapat tiket 2.700, umurnya udah 4 tahun, memang harus dapat tiket. Begitu di pesawat, ternyata karena full, dia nggak bisa duduk. Kita ganti uangnya. Kembaliin uang. Alhamdulillah. Full service, full tanggung jawab. Full service, full tanggung jawab, karena ini adalah amanah untuk mempermudah orang. Dan ada lagi sebagian orang yang meskipun refund tidak saya kembalikan. Apapun itu. Karena apa? Langsung. Udah bayar, Iya. tiket udah oke, kita udah mau terbang, udah jadwal sudah oke. Pak, saya cancel aja Pak, saya mau ikut ini karena ini lebih udah deal katanya. Ya udah silakan, refund nggak ada. Kalau mau nunggu, ini tiket kamu ini naikin nanti di Lion Air. Kalau emang pembatalan dari pihak calon penumpang, tapi udah waktu yang sangat mepet, Orang terinfeksi corona balik. dikembalikan. Orang meninggal, saya nggak butuh surat, nggak butuh apa, balik. Orang sakit nggak bisa terbang, yang penting ada laporan 4 hari 5 hari sebelum terbang, balikin. Itu uang orang. Saya TKI, antum TKI. Bedanya saya diberi amanah untuk Lion Air. Itu aja. Saya merasakan bagaimana susahnya orang cari uang, apalagi saat pandemi. Saya merasakan bagaimana tangisan teman-teman saudara kita yang butuh bantuan di saat pandemi. Jadi selain berbisnis, kita jangan memisahkan kebiasaan kita sebagai aktivis untuk hal kemanusiaan. Jadi bisnis dan kemanusiaan berjalan seiring. Iya. Dan teman-teman LSM Bukan seperti ini mungkin maksudnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, berbisnis dan kemanusiaan tapi ngambil memeras. Saya ngambil keuntungan. Iya, saya punya keuntungan. Iya. Bukan ngambil, saya punya keuntungan. Wajar lah itu mah. Saya punya keuntungan. Tetapi ini di saat keuntungan ini harus kita keluarkan untuk orang yang lebih membutuhkan, kita keluarkan. Iya benar sih. Kalau kita nggak punya usaha, kita mau bantu pakai apa, Pak? Ya benar banget gitu. Ya kan? Cuman mungkin ada sebagian orang aja yang kurang paham ya istilahnya. Nggak apa-apa. Heeh. Tapi Itu hal yang wajar sih menurut saya. teman-teman ASM sekarang, yang lain juga, siapapun yang penting tahu sama saya tahu. Begitu mereka pesen tiket, nggak butuh tanda bukti transfer saya. Oh kalau emang dari yang kenal Kalau udah dekat kenal, misalnya. udah lah. Yang penting, udah kamu akhir ya deal ya, tak jadiin. Iya Pak, tapi uangnya nanti. Gampang masalah uang. Itu aja. Oke baiklah Pak Zainuri, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Pak Zainuri sendiri. Pesan saya untuk teman-teman dan buat saya pribadi, Ya. dan juga siapapun itu, selagi warga negara Indonesia, jaga nama baik Indonesia. Jangan kayak kemarin di Riyadh lagi enak joget-joget asik-asik Iya, digerebek. Iya. Heeh. Saya memohon banget, jaga nama baik Indonesia, ya. Lakukan apa aja yang terserah menurut kamu, enjoy, lakukan apa aja. Tapi nggak usah di barbaran di Facebook, Nah, nggak itu usah di live, ya. Jadikan keburukan itu sebagai privasi pribadi, nggak usah ada aturan orang memposting sesuatu di medsos. benar. Hal yang baik, ya silakan. Ada kalanya hal-hal yang kurang baik jangan diposting. Orang berbisnis Mas, sama. Orang berbisnis itu 80% tidak jujur 100%. Orang berbisnis saya misalnya tidak jujur 100%. 80% kita buka, yang 2% itu rahasia kita. Kalau kita dibongkar semua, orang akan bisnis semua. Iya, benar. Kita nggak kebagian. Sah. Orang jualan juga. Ah, Oh ini kan harganya sekian. Kenapa kamu jual sekian? Itu kan rahasia mereka.
Masih ada perusahaan. Nah, itu benar Jadi banget. buat teman-teman juga, selagi ada cara untuk mendapatkan uang di Arab Saudi, lebih baik jangan pulang, terutama yang tarhil, karena kepulangan lewat tarhil itu semakin nipis, apalagi sejak adanya rencana PSBB di Indonesia di Jakarta akan itu kembali. akan semakin parah. Dan untuk kepulangan lewat yang first tier itu mutlak hak tanggung jawab Arab Saudi, bukan nggak ada kaitannya sama KJRI, nggak ada. Iya. Jadi nggak ada. Teman-teman yang kumpul kemarin di sana itu nggak berpengaruh, justru akan menyiksa diri sendiri. Jadi lebih baik selagi berada di sini kita kerja, banyak sih kerjaan kalau mau, banyak kerjaan khususnya untuk wanita banyak, karena tenaganya masih dibutuhkan. Sah, iya benar. Lihat di negara blacklist Indonesia, Arab Saudi nggak ada, tidak masuk, karena Arab Saudi membutuhkan Indonesia untuk saat ini, tapi untuk kedepannya kurang tahu, tapi insya Allah lah. Oke, sahabat Lidah Adventurer, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, dan hanya ini mungkin yang bisa saya share ke kalian semua. Jika ini bermanfaat, silahkan share juga ke sosial media kalian, ke Facebook atau Instagram, biar teman-teman kalian juga tahu. Baiklah Pak Zainuri, terima kasih banyak atas informasi yang mungkin bisa Pak Zainuri share ke followers Lidah Adventure ini. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah bisa kepoin sosok Pak Zainuri dari mulai mulai zero mungkin ya, sampai jadi hero, nothing to something. From zero to hero. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Oke guys, saatnya kita makan makanan Indonesia. Insya Allah ada jengkol. Yang ini pertama kali loh. Siapa yang mau makan ekor? Saya belum pernah nih, tapi coba nggak ya? Sayang banget karena nggak dicoba. Saya juga nggak pernah makan ekor. Wow, lihat. Ini pertama kali di Arab Saudi saya lihat jengkol. Saya belum pernah makan jengkol. Belum pernah makan jengkol? Memang saya nggak makan. Ini Coba. sengaja buat kalian. Aduh. Kalau Budi kayaknya emang spesial. Ini orang Satu lagi ini kok ada telur asin segala. Dari mana dapatnya? Warna biru lagi. Lihat, masya Allah. Stings the nostrils. kalau di Arab ganti Enggak, maksud saya di sama daerah saya gitu. Iya, teri. mantap surantap, mantap jiwa menggelora.